Nice. Ya, hai guys, gimana kabarnya nih? Long time no see ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ini di hari Kamis di tanggal 22 Mei 2025. Kita mau update nih buat SP Letter, sorry. Yup, Pay Letter. Tadi habis terima telepon sih ngobrol soal Shopee, jadi ingetnya SP Letter. Kita akan update nih buat Yup Pay Letter ya. Ini lagi open CRAN. Kita uji coba ketiga cache. Nah, 3 cache ini masing-masing 2 data. Jadi total ada 6 data kita uji coba. Semuanya approve. Yang bagus approve, limitnya gede. Terus yang biasa-biasa saja, masih baru 1212 punya riwayat kredit, juga approve. Limitnya ya sedang lah, nggak gede-gede banget. Nah, yang udah babak belur nih, sama mirip kayak Hannes, ini udah babak belur. Dia juga approve, ada yang dapat 3 juta, ada yang dapat 5 juta, ada yang dapat 3,5 ya, beda-beda. Tapi intinya semuanya approve. Yang bagus approve, yang pemula masih aman lancar juga approve, yang burik nih, yang babak belur juga approve. Nah, ini dari Yup. Nah, buat kamu yang tinggal di kota kecil, nggak masalah, coba tetap download aplikasi ini. Kita kasih tips buat approvalnya. Yang paling utama nih, yang paling utama, coba ya, nggak tahu sih ya ini kebetulan atau apa, coba isi datanya, apply itu di jam-jam 4 pagi ya, jam 4 pagi, jam 5 pagi, nanti tunggu deh hasilnya di jam 7 sampai jam 8 pagi, itu semuanya sudah approve, sudah muncul notifikasi. Jadi polanya kayak gini, di sini tidak ada data pendukung keuangan, nggak ada yang namanya melampirkan slip gaji, semua case-nya nggak ada yang melampirkan slip gaji, hanya mencantumkan identitas saja, foto KTP sama selfie, standar lah, gini-gini lah ya. Dan itu semuanya approve, dan kita hanya mencantumkan beberapa kontak darurat saja. Dan data aplikan itu nggak ada yang ditelepon. Yang pemilik data ini, si aplikan, calon debiturnya, calon pemilik limiting, itu nggak ada yang ditelepon sama sekali. Kondarnya, kontak daruratnya, emergency call-nya juga nggak ada yang ditelepon sama sekali. Jadi kalau mau kamu cantumin ke nomor HP satu lagi, nah, aman, nggak akan ada ditelepon. Kalaupun ditelepon ya tinggal jawab aja. Tetapi kita pastikan semuanya nggak ada yang ditelepon. Kita apply kemarin ini berarti hari keberapa ya? Ini hari keempat, hari kelima ya, setelah approval itu hari kelima, itu semuanya ACC. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kita kita kasih info, ada sebuah platform pinjaman online, kemudian dia lagi open CRAN, cepet-cepet gas deh, cepet-cepet gas, lakukan dengan pola yang sudah kita kasih tahu. Ya, namanya hoki nggak akan kemana lah. Yang babak belur aja ACC, di kotak kecil aja approve kok. Ya, GPS dihidupkan saja, nggak usah setting aneh-aneh, tetap dihidupkan. Nggak rugi-rugi banget lah. Skema pay letter begini tuh layak untuk dimiliki. Kalau perlu dipakai, nggak perlu, nggak usah dipakai, kayak gitu aja ya. Nah, kita mau kasih intro lagi dan disclaimer, kita tidak bermaksud menjelek-jelekan pihak manapun dan kita juga tidak disponsori sama pihak manapun ya. Kita kasih statement kayak gini, Yup ini termasuk bagus ya. Yup ini termasuk bagus karena di dalam fitur pay letternya ada fitur dana instan. Nah, fitur dana instan ini istimewanya tidak mengambil dari limit pay letter. Sip ya. Dan ketika kita pakai limit pay letternya, misalnya kita pakai 100.000, kemudian dikonversi ke dalam bentuk cicilan, misalnya 3 kali cicilan. Nah, 100.000-nya kan otomatis bengkak ya, menjadi bisa akumulatif itu bisa jadi 110.000 atau 115.000 dalam hitungan 1 kali untuk masa cicilannya. Nah, ini dihitungnya tetap dari nominal pokok pemakaian, jadi 100.000-nya, bukan dari hasil akhir kalkulasi pembayarannya. Jadi nggak nyedot secara hasil akhir, jadi hanya nyedot di pokok pemakaiannya saja. Ini nice, good. Oke, lanjut nih. Jadi setelah kita isi data, nanti kita hanya perlu menunggu saja, nanti akan ada notifikasi seperti ini, pengajuan sedang ditinjau, sedang diverifikasi. Nggak lama setelah kita approve, dapat notifikasi disetujui, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, dan kita scroll aja, di situ detail tentang biaya-biaya, denda. Ini nice, ini sangat terbuka. Jarang-jarang loh ada aplikasi yang ngasih intro di depan saat approval ya. Bukan saat transaksi kreditnya, bukan saat transaksi pembayaran menggunakan limit kreditnya. Ini good, ini benar-benar bagus, Yup ya, nice. Dan setelah kita setuju, kita tinggal tanda tangan saja. Ini tanda tangannya powernya by Vida. Vida itu mirip kayak Privy, platform tanda tangan online ya.
Nah, jadi kita tinggal tanda tangani saja. Kalau kita tidak menandatangani, ya udah limit hangus ya. Jadi cepat-cepat ditandatangani aja dulu. Kalau mau dipakai, kalau nggak mau, nggak butuh, nggak usah dipakai. Yang penting punya aja dulu karena nggak ada biaya tahunan. Oke ya, sip. Nah, setelah seperti itu, kita tinggal pakai saja untuk limitnya. Istimewanya gini, si YouPayLater ini kan partnernya GV ya, GV, gudang voucher ya. Kan ada Kaspro kayak punya Credinex tuh yang rewel. Terus ini GV, gudang voucher. Nah, istimewanya si GV ini, dia support di berbagai platform barcode ya. Jadi yang hitam putih bisa ya, saya bilang kayak gitu aja. Yang hitam putih bisa, yang semi-semi bisa, aman banget ya. Platform yang aneh-aneh itu bisa, heran itu. Tapi ini termasuk open gateway yang sangat hebat. Dia itu support untuk all payment. Jadi kalau kamu punya transaksi, coba pakai GV atau gudang voucher yang ada di YouPayLater, pasti support, pasti approve, dan bisa transaksi sukses. Sip, jadi seperti itu, silakan di-apply aja dulu. Kalau perlu dipakai, kalau nggak perlu, nggak cocok dengan disclaimer denda dan biayanya, jangan diaktifasi. Ya, tapi kalau kita sudah aktivasi, ada biaya nggak? Ya nggak ada kalau nggak ada transaksi. Sip ya, thanks for watching. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye!